Budi Mukhtar. Untuk naik ke atas panggung memandu berjalannya pemaparan materi. Ini kasih ke bawah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh MC. Pertama-tama saya akan panggilkan pemateri kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan biodata dari pemateri kita. Nama Olivia Sasmita, kelas 11 B3, NAI 065-4-PD-16 MKS _2024, jabatan Koordinator Divisi Kreatif, alamat Jalan Jampea 30A, nomor telepon 0852 9804 1126. Mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya menjelaskan, kita mau nonton dulu ini video pendek. Terus saya minta buat teman-teman candu semuanya untuk menganalisis apa aja yang ada dalam video ini. Oke. Oke, mau diulangi lagi? Naji? Oke, sekarang saya mau tanya, apa hasil analisisnya teman-teman candu? Oke, kita. Siapa namanya? Kaisam. Perpindahan kamera, Kak. Oke, pindah-pindah kamera. Itu sih. Ya. Oke, ada pindah-pindah kameranya. Ada lagi? Oh, Maulidina. Menurut saya suaranya kurang jelas. Oke, katanya suaranya kurang jelas, guys. Aduh. Ada lagi? Nggak ada, Mi? Nggak ada? Masa? Nggak ada? Aduh. Oh, oke, betul. Jadi di video ini ada pindah-pindah kameranya, gitu. Sudah itu, terus katanya Maulidina juga kurang jelas suaranya. Tapi saya mau patokan sama yang pindah-pindah kameranya tadi yang dibilang sama Kaisam. Terus yang satunya lagi itu di sini itu percakapannya antara dua orang. Tuh. Nah, untuk buat video seperti ini itu percakapan dua orang, terus ada pindah-pindah kameranya itu, kita bisa pakai salah satu teknik penempatan kamera yang akan saya bahas di materiku. Lanjut. Oke. Materiku itu visual continuity dan blocking kamera, mencakup penempatan kamera dan kesinambungan sebuah film. Wow, hujan. Nah, kita bahas pertama itu visual continuity, kesinambungan sebuah film. Visual itu toh diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Jadi, apapun yang kalian lihat itu, apapun yang bisa kalian lihat disebut dengan visual. Bahkan yang kalian lihat sekarang itu visual semua.
ada saya di depan, ada teman-teman candu di depan, belakang, kanan, kiri tak. Nah, itu semuanya visual. Terus saya mau tanya, biasa kalau kalian nonton sebuah film, visual seperti apa aja yang ada di dalam film tersebut? Saya mau siapa ya? Kita. Visual apa aja yang kita lihat di dalam sebuah film? Manusia. Manusia. Apa lagi? Hewan. Hewan. Oke. Benda. Benda. Itu ya. Oke. Nah, betul sekali. Biasa kalau orang lihat film itu ada manusianya atau pemerannya. Terus ada bendanya kayak properti makanan, pakaian, benda dan segala macam. Terus ada juga hewan kalau dia berhubungan dengan binatang-binatang gitu. Nah, jadi itu semua itu disebut dengan visual. Terus kalau kita bicara tentang visual continuity, itu artinya upaya semua anggota kru film untuk memastikan detail dari elemen visual yang tadi, gitu. Jadi nanti kru film ini memastikan detailnya, kayak penempatannya gimana, terus pokoknya berhubungan lah dengan elemen visualnya. Nah, tujuannya itu diperhatikan supaya dari adegan pertama sebuah film sampai adegan terakhir sebuah film itu bisa saling berkesinambungan atau saling terhubung. Nah, itu tujuannya visual continuity. Terus, dalam visual continuity ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, kita masuk ke yang pertama. Ada namanya time continuity. Time continuity. Apa bahasa Indonesianya time? Waktu. Oke, waktu. Lanjut. Di gambar ini, yang menggambarkan waktu itu apa? Yang mana? Yang mana? Yang ini? Ini? Jam berapa? Oke. Pagi, siang, subuh, atau malam? Pagi toh? Nah, di sini itu mereka pakai HP buat nunjukin waktu 6:19 menit. Nah, jadi artinya time continuity itu kesesuaian apa yang diucapkan si pemeran dengan properti yang ditampilkan dalam sebuah film. Nih. Nah, terus di sini tadi mereka menggambarkan waktu dengan apa? HP. Nah, HP itu termasuk ke dalam properti. Nah, terus properti. Selanjutnya, terus di gambar ini saya mau kita apa bedanya gambar yang di kiri dengan yang di kanan? Gak usah malu-malu, ngomong aja. Gitu. Gambarnya yang gambar sebelah kiri dengan yang kanan. Yang di kiri tidur. Tidur, terus? Lanjut nih. Yang di kanan bangun. Nah, ada lagi perbedaannya? Cuacanya mungkin kak. Cuacanya? Warnanya. Oh, warna. Apa lagi? Itu Ji. Iya. Kita. Apa bedanya gambar yang di kiri dengan yang di kanan? Kita. Oh ya, oke. Perbedaannya itu suasananya yang dimana itu pada saat dia tertidur itu suasananya pada siang hari, dan juga di sebelah kanan itu suasananya pada saat menjelang malam. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Uni. Uni. Kita. Maria. Oke, Uni sama Maria. Terima kasih, nah.
Nah, yang dibilang tadi sama Uni itu yang satu tidur, yang satu bangun, terus yang satu warnanya terang, yang satunya gelap. Terus Maria bilang apa tadi Maria? Suasananya. Nah, betul sekali. Di sini kelihatan kalau yang sebelah kanan itu pasnya si pemeran ini tidur, itu masih terang. Terus pasnya dia sudah bangun, gelap nih guys. Ini. Toh, terus di sini juga tertulis mau mi maghrib, jadi otomatis mau mi malam toh. Nah, ini itu mereka penggambaran waktunya dengan latar waktu. Ada pagi, siang, sore, malam, subuh dan segalanya. Jadi kalau kalian mau buat film, terus selain menggunakan properti HP, jam tangan, jam dinding, itu waktunya bisa menggunakan latar waktu pagi, siang, sore, malam gitu. Oke, lanjut. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam visual continuity itu ada namanya prop continuity. Nah, kalau prop continuity ini berhubungan dengan kesesuaian letak elemen visual dari adegan sebelumnya ke adegan selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya mau tunjuk siapa ini? Tidak pernah aku dengar suara Ana. Oh, kita. Apa bedanya gambar yang di atas dengan yang di bawah? Cumi malu-malu, ngomong aja. Yang di atas itu ada HP sama ada speaker. Kalau yang di bawah enggak ada. Oke. Makasih. Siapa namanya? Meisha. Meisha. Oke. Nah, betul sekali yang dibilang sama temannya Meisha, yang di atas ini dia ada properti HP sama speakernya. Terus di adegan selanjutnya tiba-tiba hilang ini HP sama speakernya. Nah, ini kalau kalian buat film itu ndak boleh terjadi. Ndak boleh tiba-tiba ada properti yang hilang, yang tiba-tiba muncul, terus yang berpindah tempat, itu ndak boleh. Karena bisa mempengaruhi kesinambungan sebuah film. Nanti adegan yang sebelumnya dengan adegan yang selanjutnya itu tidak saling terhubung Makanya kita sebagai orang yang buat film itu dipandu harus selalu perhatikan setiap properti yang kita pakai gitu. Oke. Nah, kalau yang sebelumnya tadi pertama dan kedua berhubungan dengan properti, maka yang ketiga dan keempat ini dia berhubungan dengan pemerannya. Yang ketiga dia bahasnya tentang pose continuity. Nah, kalau pose continuity itu kesesuaian pose pemeran dari adegan yang sebelumnya dengan yang selanjutnya. Lanjut. Nah, kayak di gambar ini terlihat angka 1, 3, terus angka 2. Ini tuh menggambarkan tentang adegan 1, 3, terus adegan 2. Sesuai penjelasanku tadi tentang pose continuity itu, di sini terlihat di adegan pertama kalau si kakak Safira ini yang pakai kacamata itu dia pegang payungnya di sebelah kanan. Tapi di adegan ketiga tiba-tiba pindah di sebelah kiri. Nah, ini itu kesalahan pose continuity yang biasa sering terjadi ketika kamera sedang berpindah tempat untuk menyorot pemeran lain. Kayak di gambar 2 ini dia kameranya berpindah buat nyorot kakak yang baju hitam. Siapa ini namanya kakak yang baju hitam? Siapa? Kanahla. Oh iya, tahu. Nah, gini. Ini itu sering terjadi kalau kameranya lagi berpindah buat nyorot ini, terus nanti kembali ke pemeran yang sebelumnya. Tiba-tiba beda pose nih. Nah, itu tidak boleh terjadi kalau kita buat film. Nah, terus yang terakhir, dalam visual continuity itu juga ada yang harus diperhatikan namanya eyeline continuity. Nah, kalau eyeline continuity ini dia matanya pemeran itu tidak sesuai dengan
letak pemeran atau lawan mainnya yang ada di depan, di samping kanan kiri, atau posisi benda yang ditampilkan dalam sebuah film. Lanjut. Nah, kayak di sini. Siapa di? Rescuera. Kira-kira apa kesalahannya di sini sesuai penjelasanku tadi tentang island continuity? Mau maju? Karena dia matanya arahnya ke bawah. Ke situ. Ke depan situ tidak menghadap. Ya. Datang. Oke, makasih Rizky. Nah, di sini betul yang dibilang sama Rizky. Nah, kita bahas dulu. Kak Safira ini dia melihat ke bawah karena kanalanya kan sedang duduk, jadi otomatis pandangannya nunduk. Tapi Kak Nahla ini dia melihatnya malah nunduki juga. Jadi lebih pendek kayak begini dong. Dan itu tuh kesalahan detail kecil, tapi bisa buat sebuah film itu ndak tersambung atau ndak terhubung adegannya. Nah, lihat di sini. Nah, di sini matanya Kak Safira toh. Ayo. Nah, lihat di sini matanya toh dia nunduk Orangnya marah-marah guys di belakang. Oke, lanjut. Terus Kanahlanya seharusnya dia kan mendongak, iya. Mendongak, tuh. Jadi seharusnya dia tuh begini. Mana orangnya, Dik? Oh, ini. Nah, itu Ailan ini tuh matanya itu termasuk detail kecil dalam sebuah film, tapi bisa kalau salah dia bisa buat sebuah adegan itu tidak saling terhubung Nah, kalian tadi kita sudah membahas tentang visual continuity. Jadi bisa bahas tentang salah satu teknik penempatan kamera, yaitu blocking kamera. Nah, kalian masih ingat enggak sama video yang saya kasih tampil di awal tadi? Masih ingat? Masih ingat? Tipe guys, sorry. Tentang apa, Be? Kita video yang saya kasih tampil di awal tadi tentang apa kalau masih ingat? Udah terlalu jelas percakapannya, jadi enggak. Sorry nah guys. Tapi masih ingat gitu tentang apa tadi? Nah itu tadi kan di awal saya kasih lihat video itu ada pindah-pindah kameranya. Nah kita bahasnya itu kita pakainya buat video itu pakai blocking kamera. Nah blocking kamera itu sering kita pakai ketika adegannya itu memperlihatkan percakapan antara dua pemeran atau bahkan lebih. Kayak di sini tadi. Yang tadi kan cowok, yang di sini tuh fotonya cewek. Awas kok kepincut semua yang cowok-cowok. Nah, di sini tuh terlihat percakapannya antara Kak Nahla, terus ada Kak Safira gitu. Nah, itu pakai teknik blocking. Nah, lanjut. Nah, ini maksudnya tadi maksudnya blocking, teknik penempatan kamera gitu. Terus kita tujuannya pakai teknik blocking itu supaya informasi pesan dan emosi yang ingin ditampilkan sama pemerannya itu bisa kita lihat jelas, bahkan bisa tersampaikan dengan jelas ke penontonnya. Jadi penontonnya tahu kalau pemerannya lagi sedih, marah, senang, dan segala macam lah. Itu gunanya kita pakai teknik blocking. Nah, oke, lanjut. Nah, terus di blocking kamera ini punya dua teknik. Yang pertama ada namanya teknik over shoulder shoot. Terus yang kedua namanya subjective shoot. Kita bahas dulu yang pertama, over shoulder shoot.
Oke. Nah, kalau over shoulder shoot ini kameranya diposisikan di bahu salah satu pemeran, terus yang disorot itu pemeran yang ada di depannya. Jadi bisa dibilang yang disorot itu lawan mainnya. Kayak di gambar ini terlihat yang disorot itu si kakak Safira yang pakai kacamata. Terus bahu yang dipakai buat over shoulder shoot itu Kak Nahla. Jadi nanti tampilannya di kamera bakalan terlihat bahu, terus sebagian kepalanya pemeran, terus yang disorot itu pemeran yang ada di depannya gitu. Nah, saya mau kasih lihat bagaimana caranya saya bikin video yang di awal tadi, yang blocking. Oke. Kameraman, action. Gimana tadi ujiannya? Aman nggak? Kamu ngobrol apa kan? Matematika bagaimana kan? Susah ya. Iya tuh, masa suruh matematika langsung lagi ngomongin. Kalau sama-sama bahasa begitu kan? Oh iya, ngobrol apa lagi? Aduh, fisika sama informatika. Sama-sama menderita jadi gini. Tapi kalau beda, Iya juga. Kameraman, action. gimana namanya? Susah sekali. Apa? Matematika bagaimana? Susah ya. Iya tuh, masa sudah matematika langsung lanjut lagi ekonomi. Ayo bahasa begitu lah. Semangat. Oh iya, ngobrol apa lagi? Satu nih. Sama-sama menderita. Nah, ini caranya saya buat video yang di awal tadi pakai teknik blocking over shoulder shoot. Di sini terlihat kalau kameranya itu ada di sini di belakang badannya ini. Terus kelihatan nanti ininya di frame kamera. Ada yang tahu ndak ini kakak siapa? Ada yang tahu ndak namanya? Oh, sudah mikir kita tadi. Tapi dulu kita siapa namanya tuh kakak yang cowok? Duyanto Tulak. Tepuk tangan dulu. Nah, ini caranya saya buat video yang di awal tadi pakai over shoulder shoot. Di sini tuh terlihat kakak Nahlanya itu yang merekam tuh orangnya sih teh. Nah, di sini adegannya itu tadi percakapannya dari percakapan pertama sampai percakapan terakhir kameranya masih ada di sini. Terus nanti si kakak Nahlanya itu enggak bisa ya? Anu deng. Nah. Lagi. No, jangan diputar. Kasih maju aja. Nah. Lagi. Nah, di sini kakak Nahlanya pindah tempat marah-marah orangnya, guys. Nah, di sini terlihat kakak Nahlanya itu pindah tempat. Nah, pindah tempat ke belakangnya kakak yang ini, yang baju yang jaket biru. Nah, terus percakapannya itu dimulai lagi dari percakapan pertama sampai selesai. Gitu. Ini caranya kita pakai teknik blocking over shoulder shoot. Jadi kalau kalian lihat karya-karyanya Pandu di IG, di YouTube, terus ada tampilannya yang tadi over shoulder shoot, berarti mereka pakai teknik blocking over shoulder shoot. Nah, terus teknik yang kedua tadi, kira-kira teknik apa tadi? Ada ku sebut di awal-awal. Oke, Faradina. Bukan? Oh, salah nama, guys. Kukira Faradina. Siapa nama tak lagi? Eka Aulia. Oh iya, Eka Aulia, astaga. Apa teknik kedua? Blocking. Objektif shoot. Objektif shoot. Subjective shoot. Subjektif shoot. Oke, terima kasih Eka. Oke. Nah, teknik kedua itu subjective shoot. Sebelum ku jelaskan pengertiannya, kita mau nonton dulu subjective shoot, terus kalian tebak yang mana itu subjective shoot di adegan sininya. Yang mana itu? Nanti kalian tebak. Oke, lanjut. Sepertinya aku merindukan seorang Pandu. Seorang primadona yang penuh karismatik. Sepertinya aku merindukan juga. Apakah kita harus mencarinya? Sepertinya itu ide yang bagus. Mari kita bergerak. Ayo silakan.
Di tong sampah aja. Mana dia? Nah, dia tahu Mi? Kira-kira yang mana itu subjective shoot atau mau diulang lagi? Udah diulang Ji? Oke. Siapa mau tebak? Siapa mau tebak yang mana itu subjective shoot di sini? Masa ndak ada angkat tangan? Masa harus kutunjuk? Angkat tangan lah. Siapa? Kau? Oh, kita. Oke, yang mana itu subjective shoot di sini? Itu Kak tadi yang pas lagi cari di tempat sampah itu kayak dari bawah gitu pengambilan gambarnya. Oke. Siapa namanya? Anindya. Siapa? Anindya. Oh, Anindya. Oke. Wih, betul kita yang bilang itu mana? Tepuk tangan dulu. Nah, jadi yang subjective shoot-nya itu tadi di sini. Oke. Nah, penjelasannya subjective shoot itu diartikan sebagai pengambilan gambar dari sudut pandang penonton. Jadi nanti hasil videonya itu dia bagaikan matanya penonton. Dan di video tadi ini betul yang dibilang sama temannya, subjective shoot-nya ada di adegan ketika dua anak ini itu mencari Kak Gem. Siapa Kak Gem? Siapa Kak Gem? Siapa Kak Gem? Kita. Yang suka bilang kata-kata hari ini. Iya. Saya sebenarnya cuma tahu nama, enggak tahu orangnya. Nah, di sini tadi itu tuh terlihat ada barang yang menutupi ada yang menutupi kameranya. Terus diambil sama dua anak ini pas mencari Kak Gem. Terus kameranya berpindah buat nyorot dua anak ini. Nah, bagian situnya itu disebut dengan mereka itu pakai teknik subjective shoot gitu. Bagian itunya Oke, lanjut. Tapi kalau kita mau pakai teknik blocking kamera itu ada yang harus kita perhatikan. Nggak boleh asal-asalan pakai teknik blocking kamera. Nah, masuk yang pertama. Ini. Nanti kalau kalian buat film atau video pakai teknik blocking kamera yang ini, nggak boleh nanti hasilnya begini. Tapi sebelum itu saya bahas teknik blocking apa ini? Apa? Over shoulder. Oke, betul Mitawa. Nah, di sini kira-kira kenapa saya bilang nggak boleh hasil videonya seperti ini nanti, Ryan. Oke, kira-kira kenapa nanti hasil videonya nggak boleh kayak gambar di atas kalau pakai teknik over shoulder shoot? Karena nanti pemeran yang disorot itu tertutup Kak, jadi tidak jelas adegannya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ryan, betul ketawa. Nah, nanti kalau kalian pakai over shoulder shoot tuh nggak boleh kayak ini. Soalnya bilang Ryan itu bakalan tertutupi orang yang disorot. Nah, betul gitu karena nanti ekspresi yang kayak senang, sedih, marah itu bisa tidak tersampaikan dengan jelas ke penontonnya karena tertutupi sama ini. Bahu yang dijadikan buat tempat over shoulder shoot itu terlalu kelihatan dan menutupi orang yang ingin disorot di kameranya. Jadi nanti perhatikan ini pemerannya tidak boleh terlalu over kelihatan. Nah. Oke, terus yang kedua yang harus diperhatikan ketika pakai teknik blocking itu gambar ini. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak enggak apa kesalahannya di gambar ini? Siapa mau? Oke, Kaisam. Matanya Kak. Mata? Apa nih? Masa? Ayo Kaisam. Apanya kira-kira? Ini loh gambarnya di atas. Siapa lagi? Betul. Ada yang bisa tebak enggak selain Kaisam? Oke, Keisha. Dari cara pengambilan gambarnya, jadi ekspresinya tuh kurang kelihatan. Apanya salah?
cara pengambilan gambarnya, jadi ekspresinya tuh kurang kelihatan. Seharusnya bagaimana, Be? Seharusnya tuh Iko dulu. Iya, enggak apa-apa sih. Jadi seharusnya itu fokus ke satu pemeran saja, jadi ganti-gantian kayak yang di video awal tadi. Oh, oke. Nah, saya mau menegaskan, kalian pernah nonton yang videonya Pandu Estenda? Pernah? Nah, itu tuh mereka pakai teknik blocking, guys. Jadi ini meskipun 2 orang, tapi ini blocking juga karena mereka ambilnya dari beda-beda arah, gitu. Blocking juga ini, jangan salah paham. Nah, di sini tuh yang salah itu kalian semua tadi yang menjawab salah, Nah, yang salah itu ke samping. Nah, yang salah itu belum pi. Yang salah itu ini. Lihat kita potong ki. Bagaimana nanti pemerannya tahu? Tangan kirinya buat apa itu? Tak potong ki. Tidak kelihatan ki di kamera. Seharusnya itu toh hasil videonya itu lanjut. Nah, ki ini ki. Kelihatan ki dengan jelas tuh tangannya. Jadi nanti toh ekspresinya, ekspresi gerak tubuhnya si pemeran ini bisa ki kelihatan jelas di kamera. Jadi si penonton tahu, oh lagi ini ki lagi menulis, tangannya lagi gini. Oke, gitu. Mana yang lebih enak dilihat? Gambar yang kanan atau yang kiri? Kanan kiri? 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 Kanan? Kiriku kananku? Oh kiriku. Betul tahu. Nah, jadi kalau kita mau pakai teknik blocking itu harus selalu perhatikan ruang geraknya si pemeran dalam frame kamera. Tidak boleh dia terpotong karena nanti bisa mempengaruhi ekspresi pesan yang ingin disampaikan si pemeran ini melalui gerakan tubuhnya gitu. Jadi perhatikan ruang geraknya. Oke, lanjut. Nah, terus yang ketika kita buat video itu ada namanya prinsip 180 derajat degree rule dalam sinematografi. Itu penempatan kamera yang digunakan dari awal adegan hingga akhir adegan. Oke, lanjut. Dan terlihat di sini tuh lingkaran ini yang merah biru ini diumpamakan sebagai tempatnya kita take video, tempatnya kita syuting. Jadi biasa si pemeran atau yang buat yang buat naskah ini atau buat film bakalan sepakat dia mau pakainya yang daerah merah daerah biru ndak boleh dua-duanya dipakai, harus salah satu gitu. Kayak di gambar ini si kru film dan yang lainnya itu dia sepakat buat pakai yang daerah warna biru. Jadi maupun kameranya di kanan, kiri, depan, sini itu boleh selama di daerah warna biru. Tapi kalau tiba-tiba kameranya berpindah ke daerah ini yang kayak di sini itu salah. Ini melanggar prinsip 180 derajat degree rule. Dan ini tidak boleh terjadi kalau kalian pakai teknik blocking gitu. Oke, dan yang terakhir itu kesalahan teknik blocking biasanya ada yang namanya miss blocking. Kesalahan penempatan posisi pemeran yang tidak sesuai sama rencananya si pembuat naskah atau orang yang buat filmnya. Kayak di gambar ini tuh yang diharapkan kakak Safira yang pegang payung. Yang diharapkan ini dalam naskahnya. Terus ternyata pas tak syuting atau take video, kakak Nahla yang pegang payung. Nah, ini disebut dengan miss blocking. Dan itu tidak boleh terjadi kalau kita lagi syuting. Karena nanti adegan selanjutnya bakalan kesinambungan tidak terhubung Dan ini makanya kita di Pandu tuh ada yang namanya briefing yang kita lakukan sebelumnya kita turun buat syuting gitu. Dan itu di dalam briefing kita bahas siapa pemerannya, siapa kameramennya, siapa yang mau jadi clipperboardnya, sudah itu siapa yang mau jadi cameo atau pemeran pendukungnya, itu semua kita bahas di briefing guys.
Jadi kayak kesalahan misblocking ini tidak bakalan terjadi Ki kalau kita lagi tag video di Pandu gitu. Oke. Habis Mi. Oke. Itu Mi materiku tentang visual continuity dan blocking kamera. Oke. Tuh. Ini aja nih. Kalau nggak bisa. Apa sih? Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Susah nanti evaluasinya ini nah, serius. Bertanya memang ya, kalau ndak paham Ki. Ku jelaskan Ki sampainya paham. Iya. Oke, Rizky Wera, apa pertanyaannya, Dek? Kak, kenapa kalau misalnya melanggar prinsip 180 derajat degree rule? Kenapa kalau kita apa yang bakalan terjadi Ki kalau kita melanggar prinsip 180 derajat degree rule? Apa ya kira-kira? Udah aku tahu Ki. Tapi yang pasti toh prinsip 180 derajat degree rule ini toh semua kameramen itu harus tahu gitu. Kayak prinsip apa ya? Peraturan yang memang dikhususkan untuk si kameramen. Mungkin ya enggak sih? Pak. Oh, iya, terima kasih. Astaga. Nah, jadi kalau kita melanggar ini toh bakalan nanti bocor ke kameranya. Jadi nanti kamera yang di sebelah sini tadi yang daerah biru, terus tiba-tiba kamera yang merah juga di sana. Kelihatan ke kameranya kalau kita buat video. Jadi nanti bocor. Sama yang kayak di materinya Kak Alicia tadi yang penyortiran, yang kameramennya Squid Game di sini. Nah, nanti bakal begitu Ki bocor. Nah, itu makanya ndak boleh Ki langgar Ki ini prinsipnya serius. Ada lagi yang mau bertanya? Ndak ada Mi? Serius? Tidak ada yang mau bertanya. Masa? Ini sebentar nanti kalau si bingung. Masa? Ndak ada? Keisha? Ada nih. Maulidina? Ndak ada Mi? Yakin. Yang makan juga yang mau bertanya. Ada. Yang lain ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Diki. Selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk membacakan notulennya. Membacakan kesimpulannya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini, yaitu visual continuity dan teknik blocking. Yang pertama itu visual continuity itu bisa diartikan upaya agar setiap adegan dalam film tetap berkesinambungan. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam visual continuity seperti time continuity, prop continuity, post continuity, dan eyeline continuity. Sedangkan teknik blocking itu adalah pengaturan dan penempatan posisi dari pemeran juga angle kameranya. Oke. Dan teknik blocking itu terbagi menjadi dua, yaitu over shoulder shoot dan subjective shoot. Dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik blocking seperti wajah pemeran tidak boleh tertutup oleh badannya. Yang kedua, ruang gerak pemeran. Yang ketiga, letak angle kamera dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir adalah misblocking. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi dari materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan